Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Bapak bisa menjumpai kalian kembali di video Bapak kali ini. Di masa Covid ini memang kita sulit menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Maka sengaja Bapak buatkan video pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini yang perlu anak-anak ketahui, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita, falsafah hidup bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Simak penjelasan Bapak di video ini. Kemudian di video ini Bapak juga sudah tuliskan di deskripsi. Di situ ada link untuk mengerjakan soal latihan. Jadi anak-anak silahkan mengevaluasi diri dengan menjawab soal-soal yang ada di link tersebut. Baik, kita mulai penjelasan Bapak tentang bagaimana kita menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Simak penjelasan Bapak berikut dengan baik. Baik anak-anak, coba perhatikan di layar. Di sini ada bendera merah putih, juga ada burung Garuda yang di tengahnya ada lambang-lambang atau gambar-gambar yang menunjukkan sila-sila Pancasila. Kemudian di kakinya juga ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila apa saja yang perlu dibahas pada hari ini? Kita ketahui bersama bahwa Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap apa atau perilaku apa yang ada dalam diri kita yang harus kita tumbuh dan kembangkan? Nah, yang pertama yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah dalam diri kita harus adanya rasa percaya dan takwa kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka kita wajib percaya itu dan takwa, artinya kita menjalankan semua perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya. Nah, kemudian sikap yang kedua yang perlu kita tumbuhkan yaitu hormat menghormati. Kemudian mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus saling menghormati dan mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Karena kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kita juga harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara untuk beribadah. Nah, oleh karena itu kita wajib menghormati. Kawan kita mungkin sedang beribadah, caranya berbeda dengan kita. Kita tidak boleh mencela atau menghina cara mereka beribadah. Cara kita, agama kita ikutin. Cara mereka biar mereka yang mengikutinya. Nah, tapi kita hanya wajib menghormati. Lalu yang keempat, tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Artinya apa? Ketika orang sudah punya agama, jangan dipaksa untuk masuk ke agama kita. Nah, biarkan dia punya agama sesuai dengan keyakinannya. Kita juga punya agama sesuai dengan keyakinan kita. Tidak boleh kita saling memaksa. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang perlu kita tumbuh kembangkan yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap apa yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita? Yang pertama, kita harus mengakui dalam diri kita akan persamaan derajat, harkat dan martabat manusia. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan itu, di mata Tuhan itu martabat kita sama, harkat martabat kita sama, yaitu manusia.
Tidak ada kaya miskin, tidak ada dia dari orang kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Tetapi di mata Tuhan kita itu adalah sama. Maka kita wajib menghargai harkat dan martabat kita sebagai manusia. Yang kedua, kita harus saling mencintai sesama manusia. Tuhan menciptakan manusia agar mereka saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lain sehingga hidup damai di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, kita juga harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Orang Jawa bilang tepo seliro. Ya, harus saling mengasihi, mengerti akan keberadaan orang lain. Ya, paham dengan orang lain. Yang keempat, kita juga tidak boleh saling menghina, mencela, semena-mena terhadap orang. Mentang-mentang dia berkulit hitam, lalu kita seenaknya ngebully dia. Mentang-mentang dia berasal dari orang yang tidak mampu, lalu enaknya kita mengebully dia. Tidak boleh. Tapi kita harus saling sama-sama menghargai. Lalu yang kelima, kita tumbuhkan dalam diri kita sikap suka memberi bantuan kepada orang lain. Ya, apalagi ketika terjadi sebuah bencana. Di negeri kita ini sering terjadi bencana seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Nah, tentu mereka kehilangan rumah, pakaian dan sebagainya. Nah, kita yang sedang tidak mengalami bencana itu wajib bagi kita untuk memberi bantuan kepada mereka sehingga terjalinlah kehidupan bersama, saling bantu membantu sehingga enak, bahagia kita hidup bersama-sama karena adanya saling membantu. Yang terakhir, pengamalan sila Pancasila yang kedua yang perlu kita tumbuh kembangkan. Apa itu? Melestarikan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, baik itu tumbuhan, baik itu hewan dan sebagainya, ataupun mungkin ada sungai, ada pari dan sebagainya. Itu semua kita jaga, kita rawat keberadaannya. Maka kita sudah melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sikap apa yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri kita sebagai anak Indonesia, sebagai calon generasi penerus bangsa yang hebat? Yang pertama, kita harus mengembangkan sikap di dalam diri kita itu harus saling menghargai antara suku, antara agama, ras, juga golongan. Kita tahu bahwa negara kita ini banyak suku, banyak agama, ras, golongan-golongan juga banyak. Nah, supaya kita tetap menyatu, supaya kita bisa hidup bersama, bisa saling menghargai, ya, saling menghormati, itu merupakan modal utama untuk menjalin persatuan kita agar kita tetap menjadi kuat dan kokoh sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus mengembangkan sikap saling asah asih asuh, mengembangkan ilmu, juga saling menyayangi satu dengan yang lain. Itu perlu kita tumbuh kembangkan. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, atau etnik tertentu. Mentang-mentang dia kulit hitam, lalu kita nggak mau berkawan sama dia, tidak boleh. Mentang-mentang dia dari keturunan Tionghoa, tidak mau bergaul sama mereka, jangan. Begitu juga warga keturunan Tionghoa tidak mau bergaul sama orang bilang pribumi, jangan. Tapi kita harus dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang punya hak dan kewajiban sama. Kita hidup rukun bersama-sama. Kita harus bisa bersatu itu. Lalu yang keempat, kita harus mampu membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa kita sendiri. Ya, kita harus dalam diri kita itu, yuk punya perasaan yang sama, yuk kita bersatu membangun negeri kita ini, terutama pada anak-anak semua. Anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa, calon pemimpin nantinya. Maka harus bisa punya sikap untuk membangun bersatu bersama. Lalu yang kelima, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sering kita dengar kalau orang udah bisa ngomong bahasa tertentu dari luar negeri, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, atau bahasa Mandarin dan sebagainya, lalu bangga, saya bangga bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jerman. Tapi bahasa Indonesianya orang bilang belepotan, nah itu salah. Seharusnya kita bangsa Indonesia, kita bangga dulu dengan bahasa kita sendiri. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau kita udah mampu berbicara secara santun menggunakan bahasa Indonesia,
dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, maka kita boleh bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, yang keenam, ikut melindungi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Ya. Jadi kita kaya memiliki berbagai macam sumber daya alam. Kita lindungi, kita gunakan untuk negeri kita ini supaya negeri kita ini menjadi adil, makmur, kaya raya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap apa yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri kita? Yang pertama, kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat. Kadang-kala kita berteman berdua saja sudah memiliki perbedaan pendapat tentang menilai sesuatu. Apakah itu menilai seseorang dan sebagainya, pasti punya pendapat yang berbeda. Nah, mentang-mentang beda pendapat, jangan lalu kita bertengkar, lalu kita berkelahi, lalu kita tidak berkawan. Nah, itu salah. Yang benar, hargailah pendapat orang lain. Lalu yang kedua, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita, keinginan kita kepada orang lain agar orang lain itu ikut apa kata kita. Itu juga tidak boleh. Seringkali kita mengadakan rapat musyawarah, kemudian memutuskan sesuatu, maunya semua ikut apa kata kita. Nah, itu salah. Yang benar, disepakati bersama, diputuskan secara bersama-sama. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita, tetapi kita tawarkan kepada mereka, ini loh pendapat saya, tapi kalau mereka setuju, mari kita laksanakan bersama, kalau tidak, ya kita terima. Tetapi sebagai konsekuensinya, apapun yang keputusan mereka, kita juga wajib melaksanakannya dan menghargainya. Yang berikutnya, kita juga harus mengembangkan sikap demokratis. Kita harus punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang kita putuskan itu adalah dari kita, untuk kita, dan kita laksanakan untuk bersama-sama. Dari kita bersama, untuk kita bersama, dan kita laksanakan secara bersama-sama. Itu adalah pemikiran secara demokratis. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kepentingan bersama-sama. Lalu yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Seringkali diputuskan dalam musyawarah atau rapat, yang diputuskan itu bukan seperti pendapat kita, seperti keinginan kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya mau tidak mau, kita harus memendam perasaan kita itu demi kepentingan bersama. Kita harus menerima keputusan itu, bahwa itu adalah hasil keputusan yang dipikir oleh teman-teman kita itu adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama kita. Maka kita harus menerima itu dan mau melaksanakan. Nah, itu adalah pengamalan sila Pancasila yang keempat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap apa yang perlu kita kembangkan? Yang pertama, kita harus memajukan perbuatan yang luhur. Artinya apa? Kita utamakan perbuatan baik. Ya, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu akan menyukai kita, menyayangi kita. Maka kita akan hidup damai. Nah, kalau semua itu melakukan hal yang sama, maka kehidupan bersama-sama itu akan terjalin dengan indahnya dan damai tentunya ya. Lalu yang kedua kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Seperti yang sila kedua tadi, kita harus menghargai harkat martabat orang. Maka juga kita di sini harus bersikap adil sama orang. Kalau dia benar, kita berikan dia pujian, kita berikan dia hadiah, ya, reward. Tapi kalau dia salah, ya kita ingatkan bahwa kamu salah, kita tegur, atau kalau perlu kita beri sanksi. Nah, itu namanya harus adil terhadap sesama. Lalu yang ketiga, kita juga harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Ya, yang benar kita dukung, yang benar kita perjuangkan, tapi yang salah tinggalkan. Jangan kita ikutin yang salah. Benar, nyatakan benar. Salah, nyatakan salah. Itu baru namanya adil. Yang berikutnya, yang keempat, kita harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Sering kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak berani bertanggung jawab. Lempar batu sembunyi tangan. Kita yang berbuat, orang lain yang disuruh bertanggung jawab. Tetapi dalam diri kita tidak boleh seperti itu. Kita berani berbuat, melakukan sesuatu. Jika salah, maka kita siap menerima resikonya. Nah, itu namanya berani bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya, yang kelima, kita harus membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Jangan berfoya-foya, jangan
menunjukkan glamor walaupun kita adalah orang yang punya, orang kaya, tapi jangan kita tunjukkan bahwa kita itu berglamor atau dulu saya orang kaya, tidak boleh. Tapi justru kita itu sebaiknya menunjukkan kesederhanaan kita, tapi hati kita yang harus baik. Nah, kemudian kita harus hemat. Kalau ingin maju di kemudian hari, maka kita harus hemat. Hemat pangkal kaya. Bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan Bapak tadi bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sebagai penutup kita coba evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Di bagian segitiga bawah sini, Bapak sudah cantumkan link untuk menjawab soal di deskripsinya ya. Anak-anak silahkan klik yang berwarna biru itu. Kemudian silahkan anak-anak jawab soalnya, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab soal dengan baik. Dan di situ juga nanti anak-anak sudah tertera nilai anak-anak berapa. Selamat mengerjakan tugas. Kalau video ini bermanfaat buat anak-anak dan buat kita semua, silahkan di subscribe, di like, subscribe. Kalau perlu di share kepada teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen biar Bapak bisa memperbaiki video-video Bapak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.